dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar ya perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, dihentikan berdasarkan pasal dalam KUHP baru pasal 65 ya, yang mengatur huruf M ya, yang mengatur kejaksaan, ini kan di penuntutan ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum ya. Jadi saya pagi-pagi alhamdulillah sudah bisa berkomunikasi dengan abang saya Pak Jampidum, Bapak Asep ya kan. Beliau juga setuju tadi pagi terhadap peristiwa ini untuk dihentikan penuntutannya, dihentikan perkara ini ya. Jelas ya Pak Hogi tidak ada niat untuk membunuh dan lain sebagainya, hanya mengejar orang tersebut ya. Secara administrasi surat tadi sudah kami tanda tangani, besok akan menjadi akan dikirim ke pihak terkait, ke kejaksaan ya, lalu ke Jaksa Agung, ke Pak Kapolri juga untuk ditindaklanjuti. Mungkin itu Pak Hogi ada yang ingin disampaikan bersama Ibu, silakan. Ya, Ibu aja. Maju dikit, Ibu maju. Ya. Alhamdulillah saya Kesimpulan. Ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Ya. Jadi teman-teman ini nggak apa-apa. Saya tadi juga sampai saya besarkan semangat Pak Kapolres dan Pak Kajari, ini KUHP baru ya. KUHP baru ini kan banyak hal-hal baru yang bisa menjadi solusi terhadap masalah ini. Ya, mungkin belum terlalu dipahami ya, dan ini menjadi pembelajaran ya. Ini tadi Bu, nah, ini surat dari kita tadi. Udah simpulannya tadi. Nah. Oke ya, teman-teman ya. Ada lagi mau tanya Pak Adis Kadir apa? Udah selesai, udah aman. Udah dilantik. Kalau terkait dengan nanti pimpinan pengganti Mbak Sari itu seperti apa nanti? Nih, nggak semua masalah kita harus selesaikan di RDPU. Ada juga yang bisa by phone aja ya. Insya Allah saya setelah kita pelajari sore ini, saya akan hubungi kepolisian dan kejaksaan terkait lah ya. Yang jelas kita tidak ingin ya ada warga negara diperlakukan tidak adil. Oke? Yuk. Makasih ya. Boleh ikut megang kertasnya. Tanggapan tadi gimana Pak? Tanggapan tadi. Jadi pada siang hari ini kan kita sudah mengikuti bersama, sudah menyaksikan bersama apa yang tadi disampaikan pada rapat dengar pendapat ya dengan anggota Komisi 3 DPR RI. Pada intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini, dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu gitu secepatnya. Kalau misalkan sudah sampai ke kejaksaan kan udah P21 ya Pak ya. Mungkin apa pertimbangan dari kejaksaan ketika melihat kasus ini kemudian P21? Jadi kan kami memang melihat berkas perkara. Di sini ada jaksa yang meneliti berkas. Dalam hal ini meneliti kelengkapan berkasnya, baik itu syarat formil maupun syarat material. Di situ syarat formil memang dalam hal ini seperti yang ditentukan
oleh KUHP terpenuhi syarat formil. Syarat material pun ada di situ, keterangan saksi-saksi, kemudian ada keterangan daripada ahli ya, ahli hukum pidana maupun ahli lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian ada alat bukti yang lain yaitu yang ditemukan oleh penyidik berupa bukti elektronik yaitu CCTV ya. Pada prinsipnya itulah yang kemarin menjadi dasar daripada penerbitan P21. Selanjutnya setelah kita tahap 2 pada tanggal 21 kemarin dengan mempertimbangkan untuk penuntutan ini biar bisa berjalan sesuai ketentuan, kami dalam hal ini memutuskan untuk melakukan restoratif justice sebagaimana semangat yang ada di dalam KUHP baru, yaitu rehabilitatif dan restoratif. Makanya kami dalam hal ini kemarin mengambil langkah cepat untuk mempertemukan para pihak, mencari keluarga. Kami berupaya untuk bisa melaksanakan itu. Alhamdulillah kami bisa mempertemukan kedua belah pihak dan di situ memang ada saling memaafkan ya, sebagai landasan kami untuk melakukan restoratif justice. Nah, melihat perkembangan yang ada, ya kita dalam hal ini tetap melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan dan kesimpulan di dalam rapat pada siang hari ini, ya. Ketika kasus ini sudah sampai ke kejaksaan, untuk proses upaya hukum restoratif justice ini masih bisa diupayakan, Pak? Pada prinsipnya restoratif justice itu bisa diupayakan, itu selama para pihak sepakat itu. Makanya kemarin itu para pihak ini kan sudah saling meminta maaf, hanya kesepakatannya belum tercapai, itu kesepakatannya belum tercapai. Makanya kami berusaha mengupayakan kesepakatan itu, seperti itu ya. Mungkin cukup ya. Ya.